Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para yang terhormat, para habaib, para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus Al-Habib Saleh bin Syahab beserta saudaranya Al-Habib Bakar dan para habaib lainnya. Kita doakan mereka semua, insyaallah Allah panjangkan umurnya, sehatkan badan mereka, luaskan rezekinya, gampangkan segala urusannya, dan meluluskan segala hajat dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Begitupun juga kita yang hadir di sini. Insyaallah waktu ini waktu amat sangat mulia, waktu menjelang maghrib. Ya, insyaallah di waktu yang mulia ini semua yang menjadi hajat kita Allah sampaikan dan dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali berjumpa dalam rangka melanjutkan pengajian kita di Majelis Ta'lim Darul Mustafa Rabu sore, yang mana kali ini melanjutkan kajian kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin karya Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam pembahasan fikih, ya, terkhusus di kitab atau enggak bab tentang sujud tilawah. Sujud tilawah kemarin kita sudah bahas kaifiyahnya, kapan kita sujud, ya sebab apa, terus gimana di sholat dan di luar sholat, gimana kalau imam, gimana kalau makmum, gimana kalau sendiri. Iya. Terus doanya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Iya, tapi kalaupun mau dibaca sama seperti doa sujud, tasbih sujud juga enggak apa-apa. Iya. Terus ada tambahan juga, Allahumma aktub li biha 'indaka ajran waj'alha li 'indaka dhukhran wa anni biha wizran waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Daud. Terus ada lagi. Nah, terus nanti juga disesuaikan dengan ayatnya. Misalkan kan setiap ada dari 14 ayat, itu kan konteksnya beda-beda tuh dalam makna ayat yang dikandung dalam ayat sajdah tersebut. Ya, misalkan pas lagi surat Iqra, ya enggak? Surat Iqra apa tuh? Nasihatin kadhibatan khadifal yad'u nadiya sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Apa konteksnya tuh? Ya, konteksnya kita suruh tinggalin ajakan syaitan dan lain sebagainya. Ya. Terus bawakan juga doanya dengan sesuai dengan konteks. Misalkan begini,
disebut dalam kitab Ihya, yad'u fi sujudihi bima yaliq bil ayah. Fa yaqul fi sajdatil Isra, di dalam surat Al-Isra, Allahumma ja'alni minal bakin ilaika wal khashi'in ilaik. Karena di situ ayatnya menggambarkan tentang orang beriman yang khusyuk dan nangis apabila mendengarkan ayat. Mereka langsung bersujud apabila dia mendengarkan ayat, seraya nangis gitu. Nah, terus kita minta juga, ya Allah, golongkan kami juga tergolong orang-orang yang menangis karenamu dan khusyuk untukmu gitu. Misalkan di dalam surat Sajdah Alif Lam, Sajdah Alif Lam Tanzil, Allahumma ja'alni minas sajidin liwajhikal musabbihin bihamdik wa a'udzu bika min an akuna minal mustakbirina an amrik wa ala awliyaik. Jadi masing-masing disesuaikan. Itu disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin dari setiap ayatnya itu. Kalau tidak salah ada buku yang dikarang sama Syekh bin Idrus bin Hud Al-Attas, Al-Idrus, Aceh. Ada bikin kitab buku Juz Amma, tapi di belakang itu ada fawaid-fawaid, ada doa-doa sajdah. Doa-doanya disesuaikan dengan konteks ayatnya. Ya, kita kemarin sampai di situ. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah rahmatul abrar wa adama lana nafi' bi 'ulumi wa bi asrari fi ad-darain ila an qala walau karrara ayatan fi majlisaini sajada li kullin wa kadha al-majlisu fil asah wa rak'atun ka majlisin wa rak'atani ka majlisain fa in lam yasjud wa tala al-fasl lam yasjud fa in lam yasjud wa tala al-fasl lam yasjud. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan apabila ayat yang sama diulang, ayat yang mengandung ajakan untuk sujud, ya artinya ayat yang menjadi sebab kita disunahkan untuk sujud tilawah. Itu ayat dibaca 2 kali. Sujud 2 kali kagak? Sujud 2 kali kagak? Nah, kalau di majlis yang berbeda, ya, walau karrara ayatan, apabila seseorang mengulang ayat yang di dalamnya ada sajadah tilawah, artinya dibawakan 2 kali di luar sholat misalkan. Fi majlisain, tapi di 2 kesempatan. Di 2 kesempatan. Sajadah likullin minal marratain, sujud ya di setiap kesempatan. Walaupun ayatnya sama, walaupun berdekatan. Ya, tapi momennya berbeda. Minal marratain aqibaha litajaddudi sabab, karena sababnya berulang. Ya. Ba'da tawfiyatil hukm al-awwal, karena sababnya berulang setelah hukum yang awal sudah dipenuhi. Nah, terus ditambahin lagi wa kadzal majlis fil asah. Tapi menurut pendapat al-asah hatta di momen yang sama. Fil majlis al-wahid. Wa kadzal majlis fil asah 5 marrah. Iya. Kalau 2 kali, ya sujud 2 kali. Pendapat yang kuat. Lawannya cukup sekali untuk 2 ayat yang diulang. Terus ada pendapat yang lawannya lagi, ada 2 pendapat dari lawan al-asah. Itu kalau jedanya panjang, sujud 2 kali. Tapi kalau jedanya pendek, sujud hanya sekali. Qala fil 'uddah wa 'alil fatwa. Di kitab al-'uddah itu yang menjadi fatwa. Oh, begini. Ini khilaf dari yang tadi itu. Kalau misalkan habis baca ayat, terus dia udah sujud, terus baca tuh ayat lagi, sujud ya kagak? Di majelis, 2 majelis sepakat sujud dua-duanya.
Tapi kalau satu majelis khilaf kan. Kalau dibaca ayat terus sujud, terus baca ayat lagi yang sama, masih di momen yang sama, sujud lagi. Iya. Tapi ada yang bilang enggak. Ada 3 pendapat ya. Ada yang bilang sujud tanpa rincian, ada yang kedua bilang enggak, cukup sekali. Pendapat kedua. Yang pendapat ketiga dirinci. Kalau jedanya panjang sujud, kalau jedanya pendek cukup sekali. Tapi ini khilaf kalau memang dibaca 2 kali, setiap baca dia sujud. Maksudnya dibaca ayat sajdah alif lam tanzil surat as-sajdah, habis dibaca dia sujud, terus dibaca lagi. Nah, sunnah lagi ya sujud. Khilaf ini dia. Nah, khilaf kalau di momen yang sama. Tapi kalau dia baca ayatnya 2 kali sebelum dia sujud, baca alif lam tanzil sajdah, habis itu diulang lagi, baca alif lam tanzil lagi, cukup sekali. Begitu. Nah, khilaf kalau memang habis baca terus sujud, terus baca lagi. Nah, gimana nih? Tapi kalau habis bacanya 2 kali, apakah sujudnya 2 kali? Enggak, tetap sekali. Wa raka'atun ka majlisin. 1 rakaat sama seperti 1 momen. Wa raka'atani ka majlisain. 2 rakaat sama seperti 2 Artinya kita sholat di rakaat pertama baca ayat yang ada sajdahnya, sajdah tilawahnya. Kita sujud. Kita habis sujud, kita bangun lagi, terus kita ruku. Pas bangun rakaat kedua, kita baca ayat yang sama. Iya enggak? Ya, ayat yang sama. Apakah kita sujud? Sujud. Karena 2 majelis, 2 momen. Nah, tapi kalau dalam 1 rakaat sama kayak tadi khilaf. Dalam 1 rakaat baca ayat yang sama diulang. Ya, kalau ayat yang pertama dia sujud, nah ayat kedua diulang, sujud lagi gak? Khilaf. Yang mu'tamadnya sujud lagi. Ya, ada yang bilang nggak perlu, sekali sujud cukup, walau diulang yang kedua kali udah nggak perlu sujud lagi. Ada yang bilang kalau jedanya panjang sujud, tapi kalau jalannya pendek nggak sujud. Tapi kalau dibaca 2 kali itu ayat sebelum dia sujud, cukup sekali 1 sujud buat 2 ayat yang berulang. Begitu ya. Nah, fa in lam yasjud wa talal fasal lam yasjud. Nah, misalkan dia lagi baca surat, di situ ada ayat sajdahnya. Habis dibaca dia diam. Ya, dia enggak kerjain langsung. Berlalu waktu begitu aja. Habis itu dia mau baru pengen sujud, tadi kan gue baca ayat sajdah. Anak mau sujud sekarang setelah udah 15 menit yang lalu anak baca ayat sajdah. Ini setelah 15 menit anak mau sujud bukan yang tadi. Nah, apakah kita sujud? Jangan sujud. Kalau talal fasal. Tapi kalau jaraknya masih pendek, balas 1 menit 2 menit. Ya. Oh iya, anak tadi baca sajdah, lupa. Mau sujud sekarang. Boleh. Ya. Fa in lam yasjud wa talal fasal lam yasjud. Udah. Selesai sampai di situ kajian sajdah tilawah. Ada lagi sujud lagi. Kita udah bahas apa ya? Sujud sahwi. Terus sujud ada 1 lagi sujud apa? Itu yang di TV tuh. Sujud syukur. Sujud syukur. Nah, ada nih pembahasannya. Disebut bismillahirrahmanirrahim wa sajdatus syukri la tadkhulus shalah. Adapun sujud syukur itu tidak bisa dilakukan di dalam sholat. Lagi sholat, tahu-tahu dengar bayi nangis, ya anaknya baru lahir,
Lagi sholat, di sujud. Artinya di sujud syukur di dalam nggak masuk. Kalau sujud tilawah kan bisa di dalam sholat. Ya. Nah, jadi sujud syukur ini hanya di luar sholat, karena sababnya nggak ada hubungannya dengan sholat. Andaikan orang tersebut sujud syukur di dalam sholat secara sengaja dan dia tahu memang dosa dia melakukan itu nggak boleh, maka sholatnya batal. Nah, kapan sujud syukur disunnahkan? Wa tusannu li hujumi ni'matin wan difa'i nikmatin. Sunnah sujud syukur di saat ketimpa nikmat atau enggak mendapatkan nikmat seperti dapat anak di sini hudus walad atau enggak ada pengumuman pengumuman suara apa? Mau jadi presiden. Tahu-tahu Jokowi lebih tinggi di suaranya. Wah, di sujud syukur boleh. Tuh, li hudusi boleh. Kedudukan, mendapatkan nikmat kedudukan. Tapi kalau orang sufi bilang kedudukan itu bukan nikmat, malah itu bala buat orang tersebut. Buat bala. Aumalin dapat proyek. Wah, cair. Makelar, habis makelarin atau ada telepon, ada SMS gitu, notifikasi di depan mukanya. Jadi dia langsung sujud. Au gudumi ghaib, atau kedatangan orang yang memang ditunggu-tunggu hilang, ketemu, atau kemenangan terhadap musuh. Nah, itu nikmat. Sunnah sujud syukur. Atau tertepisnya musibah, rumah kebakaran, ada anak kita di dalam, atau nggak kitanya di dalam, orang pada mati, kitanya selamat, sujud syukur. Ya, selamat dari kebakaran, ya selamat dari tenggelam, udah ngap-ngapan, udah kembung perutnya, alhamdulillah dan tolongin selamat, ya. Langsung dari kalangan ulama ahli sunnah sahabat sunan annahu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kedatangan berita atau enggak perkara yang menggembirakan dia langsung sujud. Iya. Dan Abu Daud juga meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Sa'altu Rabbi, saya pernah memohon kepada Tuhanku untuk diberi kesempatan untuk memberi syafaat terhadap umatku. Fa'atani thulutha ummati, Allah berikan aku kesempatan untuk memberi syafaat sepertiga umatku. Saya langsung fazajatu syukran li Rabbi, saya bersyukur atas pemberian pengkabulan doa tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya angkat kepala saya mohon lagi dikasih sepertiga berikutnya, saya sujud lagi. Terus saya angkat kepala saya lagi dan saya mohon dikasih lagi sepertiga terakhir, saya sujud kembali. Nah, ini kalau memang hudus nikmat yang tadinya nggak ada mendadak jadi ada. Artinya lawannya apa? Al-istimrar. Nikmat yang sudah ada masih langgeng. Kayak misalkan afiah, kita lagi sehat nih sekarang. Mendadak kita lagi ingat, ya Allah alhamdulillah ya, gua masih dalam afiat. Sujud, enggak sujud. Walaupun itu nikmat. Tapi listimrarin ni'mah enggak sunnah sujud syukur, tapi lihudusi ni'mah baru sujud syukur. Kayak afiat, nikmat Islam lagi ingat, merenung, ya Allah alhamdulillah ya nikmat Islam, anak masih berpegang teguh dengan Islam. Ingat begitu pengen sujud? Enggak disunnahkan sujud. Iya.
Wal ghina lianna dzalika yu'addi istighraqil umr fi sujud. Karena kenapa? Kalau memang seperti itu bisa setiap saat orang itu sujud. Dan di dalam kitab At-Tanbih dan kitab Muhadzab, ya, sebagaimana ditukil oleh musannif di dalam syarah Muhadzab itu di Majmu' dari Imam Syafi'i dan para sahabatnya, ya, dikasih syarat. Nikmat yang bagaimana? Yang disunahkan kita sujud syukur. Disebut zahiratain, nikmat yang tampak dengan jelas, bukan nikmat batinah yang tersembunyi. Ya, seperti nikmat bertambahnya ilmu pengetahuan. Misalkan kita lagi belajar nih, belajar, susah nggak paham, lama-lama paham. Oh begitu, alhamdulillah disujud. Nikmat ma'rifat. Artinya cuma ente doang yang tahu, nggak tampak gitu, kelihatan nikmat dapat duit. Kalau begitu kan zahir tuh, ya, dapat anak, dapat kedudukan, paham? Jadi sebagian ada yang mensyaratkan nikmat, kedatangan nikmat yang bagaimana? Yang tam. Tapi kalau nikmat yang tersembunyi, misal atau enggak nikmat ditutupin kita dari perkara yang kita malu untuk terungkap. Kita lagi takut nih, ya Allah, tak kalau ketahuan orang gimana nih, malu gua. Walhamdulillah nggak ketahuan, bersyukur dong. Nah itu nggak sunnah sujud sahwi, karena nikmatnya nikmat tersembunyi, bukan nikmat yang tampak. Ya. Nah, di kitab Aslur Raudhah dari kitab Muharrar juga ada tambahan lagi syaratnya nikmat yang gimana? Nikmat min haitsu la yahtasib, nikmat yang nggak terduga-duga. Tapi ini di debat. Ini fihi nazar, ada perdebatan. Karena kalau kita perhatikan tatkala para sahabat Imam Syafi'i membicarakan tentang ini dan nggak mengkaitkannya, nggak dirinci tentang itu, maka nggak ada bedanya. Ya, kesimpulannya mestinya nggak ada bedanya antara nikmat yang memang diupayakan sebabnya untuk didapatkan, sama nikmat yang nggak diupayakan sebabnya sehingga tahu tiba-tiba datang. Nah, kalau nikmat min haitsu la yahtasib, nikmat yang nggak diduga-duga kan nikmat yang nggak kita persiapkan sebabnya. Tapi kalau nikmat dapat anak, ya disiapin banget sebabnya, ya, dia kawin, benar nggak? Dia direbahan, ya nggak? Nah, itu disiapin. Atau enggak proyek, dia ada upaya, dia mencari terus goal. Nah ini nikmat yang nggak diduga-duga. Tapi kalau nikmat toto lagi bengong, lagi stres, toto ada datang duit nomplok, ada ngasih duit. Nah ini nikmat yang nggak diduga-duga. Ada yang bilang nikmat yang begini nih yang sujud syukur. Tapi kalau nikmat yang bisa diduga itu enggak. Tapi alal mu'tamad enggak ada bedanya. Baik nikmat yang diupayakan untuk didapat, ya, atau nikmat yang enggak disangka datangnya. Paham sampai sini? Ya. Nah juga sunnah sujud syukur kalau kita ngelihat orang yang kena musibah, tapi kitanya nggak kena. Orang misalkan naudzubillah kita ngelihat orang cacat, ya, kita ngelihat orang cacat, hati kita tersentak dalam hati. Di samping kita ngenes, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah gue dilahirin dalam keadaan selamat. Itu juga sunnah sujud syukur. Nah tapi nanti ditampakkan nggak di depan dia? Kalau ditampakkan kan tersinggung dia, bener nggak? Nah, nanti pokoknya sunnah sujud syukur kalau kita ngelihat orang yang cacat, terkena musibah, ya, awasin, atau ngelihat tukang maksiat lagi terang-terangan melakukan maksiatnya, dan maksiatnya tersebut membuat dia jadi fasik. Nah di sini juga kita sunnah terus kita bersyukur kita nggak seperti dia.
sunnah sujud syukur. Sunnah sujud syukur. Kenapa? Kalau yang itu jelas selamat dari musibah. Tapi kenapa di depan orang maksiat pun juga kita disunahkan sujud syukur? Karena musibah terkait agama lebih berat dibanding musibah terkait urusan dunia. Nabi sendiri ngomong, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kita ini malah menimpa agama kita. Jadi lebih layak untuk kita syukuri di saat kita alhamdulillah kita nggak seperti dia. Ya. Tapi ada dalam kehadirannya, artinya kita ngelihat dengan mata kita hadir, dia hadir di depan kita. Tapi kalau misalkan nggak hadir di depan kita cuma dengar doang. Ada si fulan tadi datang begini. Nah, sunnah gak? Tetap sunnah. Ya, walaupun dalam kegelapan nggak kita ngelihat modelnya itu orang. Tapi kita tahu nih orang, atau nggak dia orang buta. Dia nggak ngelihat, nih orang cacat, cuma denger. Nih orang cacat. Cacatnya mungkin lebih parah. Ya. Atau enggak dia cacat dari sisi lain. Dia buta, ya, tapi dia cacatnya misalkan hal lain. Disyukuri karena si buta nggak ngalamin hal yang dialami sama orang tersebut. Dia bersyukur walaupun dia sendiri kena musibah buta misalkan, nggak apa-apa. Ya, artinya sunnah sujud syukur. Nah, terus dikatakan di sini wa yudhiruha lil 'asi. Kita tampakkan di depan orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Iya. La lil mubtala, tidak di hadapan orang yang terkena bala. Ya. Kenapa di depan orang yang bermaksiat kita tampakkan? Ingat, yang bermaksiat ini yang terang-terangan maksiatnya, dan dia bermaksiat dengan maksiat yang kiranya dengan maksiat tersebut dia dinilai fasik, kecuali kalau dia maksiat bukan maksiat dosa besar atau dia nggak sering, atau dosa kecil tapi dilakukan nggak sering. Ya, setiap orang nggak luput dari itu. Ya. Nah, tapi kalau kiranya dosanya ini menyebabkan dia jadi fasik, kapan tuh? Di saat dia melakukan dosa besar atau dia sering melakukan dosa walaupun itu kecil. Terus dilakukannya secara terang-terangan. Nah, itu kita sujud syukurnya di depan dia, nggak apa-apa. Kenapa? Semoga dia jadi taubat. Iya. Tapi syarat kalau kita nggak takut bahaya nih orang. Kalau nih orang ternyata pentolan, preman, gampang ngebacok orang, nggak mau tersinggung ya kan. Terus ya khano sok-sokan kita musuh di depan dia, akhirnya dipenggal balik gitu. Nah, jangan. Selagi kita nggak takut bahayanya dia, ya nggak apa-apa. Harapannya supaya dia tersinggung dan taubat, malu. Ya. Jadi kecuali kalau misalkan dia nggak tampak maksiatnya, nggak ditampakkan, atau dia maksiat hanya sekali dan dosanya dosa kecil sehingga dia nggak dikategorikan fasik di dalam melakukannya, ya maka tidak sujud. Juga kalau takut sama orang tersebut bahayanya, jangan nggak sujud tapi disembunyikan, ya. Dan tergolong makna fasik apa? Orang kafir ngelihat di depan kita orang murtad, kita sujud di depan dia nggak apa-apa, kita sujud. Alhamdulillah gua nggak murtad ya Allah. Sujud syukur. Ya, bahkan itu lebih utama. Ya. Nah, adapun kalau orang yang cacat, yang kena musibah, jangan kita tampakkan sujud di hadapannya supaya enggak hancur hatinya. Kecuali tapi kalau misalkan dia cacatnya bukan cacat yang dimakdurin, tapi cacat memang sebab dianya yang bersalah. Misalkan tangannya buntung karena dia nyuri, terus dipotong tangan sama hakim, nggak apa-apa.
Kita sujud di hadapan dia. Selagi kita tahu dia belum tahu, selagi kita nggak tahu bahwa dia udah tobat apa belum. Kecuali kalau kita tahu bahwa dia sebenarnya udah tobat, nggak boleh kita tampakkan di depannya. Nah, juga ada tambahan dari ulama Syafi'i, tambahan kalau ente mendapatkan kekayaan mendadak, terus di sebelah ente ada orang miskin, lu jangan sujud di depan dia, takut hatinya hancur. Tar aja sujudnya, masuk ke kamar, wah langsung sujudnya, ya itu supaya kita jaga hatinya supaya tidak hancur, dan itu dianggap baik pandangan ini. Nah, sujud syukur bagaimana kaifiyahnya? Wahya kasajdatit tilawah, sama seperti sajdah tilawah, tentunya yang di luar sholat. Tata caranya, niat dulu, terus takbir, ya, habis itu takbir lagi, sujud, habis sujud bangun terus salam, madep kiblat, ade wudu, ya, bukan yang kayak di film-film tuh disuruh sama kameramen sujud. Iya, sujudnya madep mana kita nggak tahu, madep kamar mandi kadang-kadang sujudnya. Iya, terus kadang-kadang dalam keadaan head disujud, dosa itu nggak boleh. Ya, nah, jadi hukum tata cara sajdah syukur sama seperti sajdah tilawah. Wal asah, dan pandangan yang kuat, boleh melakukan jawazuhuma, ya, untuk melakukan dua sujud tersebut di luar sholat, ya, di saat di atas kendaraan. Kan kita boleh sholat sunnah di atas kendaraan dengan persyaratannya nanti ini. Habis ini kita masuk bab sholatun nafal, bab sholat sunnah, sholat yang disunnahkan. Nah itu kita bisa sholat di atas kendaraan dengan persyaratannya. Nah sekarang kalau sujud syukur, sujud tilawah, apabila di atas kendaraan terus kita mau melakukan ada sebabnya, boleh gak? Boleh. Wal asah jawazuhuma 'ala rahila lil musafir, bagi si yang musafir, ya, dengan cara diisyaratin gitu, ya begitu tuh. Kalau lagi naik mobil nggak bisa kan sujud bener kan, nah, ditundukin dikit gitu, lama lagi kan begitu, sujudnya dengan isyarat. Nah itu boleh. Tapi lawan pendapatnya nggak boleh. Kenapa? Karena inti dari sujud syukur, sujud tilawah kan adalah sujudnya. Kalau nggak bisa sujud ya nggak usah sujud gitu. Tapi al-mu'tamad, pendapat yang bisa jadikan pegangan, artinya yang paling kuat, boleh walaupun kondisi tidak memungkinkan untuk sujud di saat dia dalam keadaan musafir, boleh. Boleh. Ya, orang-orang dulu kita nih kalau di Tarim di Hadramut, kalau kita lagi lihat kadang-kadang ada orang di jalan, kita panggil dia nggak nengok, jangan buru-buru marah, bisa jadi dia lagi sholat tuh, begitu. Habib bin Salim Asy-Syatiri setiap naik mobil, tutup mobil, langsung takbir, Allahu Akbar, sholat sunnah. Tapi itu ala qaul, walaupun tamatnya sholat di atas kendaraan nggak sah kecuali kalau musafir, walaupun safar qasir. Tapi kalau di dalam kota muter-muter jalan, tamatnya nggak boleh. Tapi ulama guru-guru kita di Hadramut ngambil pendapat yang lemah,
karena ingin memperbanyak sholat gitu. Nggak masalah. Nah terus fa'in sajada litilawati sholatin jaza 'alaiha qat'an. Juga kalau sujud tilawah dalam keadaan sholat, di dalam sholat musafir di atas kendaraan pun juga boleh tanpa perbedaan pendapat ya, karena sujud aja boleh, sujud aja bisa pakai isyarat, apalagi sajadah tilawah di dalam sholat sama aja kan sama sujud biasa. Nah selesai sampai di situ kajian kita tentang 3 macam sujud yang dia nggak masuk kategori sholat, tapi juga nggak bisa dikatakan di luar sholat. Dia semi sholat dan semi sholat. Nah 3 tuh, sujud sahwi, sujud tilawah, sama sujud syukur. Wallahu a'lam bishawab. Oh enggak, tanggung. Ada faedah menarik. Kalau kita dapat kenikmatan kayak tadi, ya dihindari dari musibah, selain kita disunnahkan untuk sujud syukur, kita sunnah untuk sholat syukur. Ada sholat syukur juga. Ada sedekah sebagai bentuk rasa syukur. Dapat anak, sedekah beras orang dulu tuh. Nah, sedekah beras itu ada anjurannya. Nanti deh di kesempatan berikutnya, sebelum kita mulai masuk bab sholat nafil, kita bahas sedikit kalau emang ada yang memang penting untuk dibahas tentang 2 hal tadi, sedekah dan sholat syukur apabila kita mendapatkan nikmat atau tertepis dari musibah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli al-qutr unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khair wa nafa'al kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'una qurra bi ridha minka al-'uyun waqdi'na rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramun satar wa sallallahu ta'ala mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al kiram syurafa wa 'ala sahbil musabih al-quran. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina wa la yansubak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.